Assalamualaikum sobat-sobat sekalian. Tema kali ini akan membahas hal yang cukup mendasar bagi ilmu listrik, dan masyarakat non-teknik pun perlu tahu juga mengenai dasar-dasar dari daya listrik. Kita bahas perbedaan antara watt, kW, kVA, kWh, ampere, dan perhitungannya. Ya. Kita mulai dari daya aktif atau watt. Adalah daya sesungguhnya yang dipakai oleh peralatan dengan satuan watt. Ya. Jadi semua peralatan biasanya menggunakan satuan watt. Sekarang daya semu atau VA. Daya semu atau daya nyata adalah daya yang diberikan oleh PLN, satuannya VA. Contoh ya, daya rumah 450, 900, 700, 3500 dan seterusnya. Juga daya-daya dari generator juga menggunakan satuan VA, trafo juga menggunakan satuan VA. Jadi sumber-sumber listrik itu menggunakan satuan VA atau kVA, yang kilovolt ampere. Nah, sekarang kita lihat rumusnya, hubungan antara watt dan VA. Watt sama dengan VA kali power factor. Ya. Watt ini adalah daya nyata tadi, kemudian VA daya semu. Sedangkan power factor kita ambil angka 0,8 ya, kurang lebih power factor. Sekarang kita masuk ke segitiga daya. Kita akan ambil yang sederhana saja. Kita tidak akan masuk terlalu dalam mengenai rumus-rumus ini ya. Di sini segitiga daya itu yang sumbu X, sumbu horizontal adalah daya dalam satuan watt. Kemudian yang tadi satuannya VA adalah sumbu miring ini, yaitu S. Kita simbolkan dengan S, daya semu. Sedangkan yang vertikal adalah daya reaktif ya. Kita tidak masuk terlalu dalam apa itu daya reaktif. Di lain waktu kita akan bahas yang lebih dalam lagi. Ini rumusnya, S kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat ya. S V kali I, PV kali cos Q. Cos Q tadi adalah power factor yang nilainya bisa diambil katakanlah 0,8 ya. Sekarang kita coba konversi satuan dari watt ke VA. Ya, misalkan di sini kulkas dengan daya 350 watt ya. Berapa VA-nya? Ya, kita masukkan saja 350, VA-nya kalikan 0,8 sehingga VA-nya 350 dibagi 0,8 ada 437. Jadi 350 watt sama dengan 437 VA ya. Jadi angkanya lebih besar VA daripada watt ya. Sekarang kalau dibalik dari kVA ke kW ya. Ini satuan kilo ya, lebih besar lagi. Kilovolt ampere ke kilowatt. Misalkan trafo dengan kapasitas 25 kVA. Kita konversi ke kW ya, rumus tadi watt atau dengan satuan kilo, kW, kVA kali power factor. Kita masukkan 25 nya kalikan 0,8 sama dengan 20 kW. Jadi 25 kVA adalah 20 kW. Sekarang kita lihat lagi konversi dari kVA ke ampere. Kita ambil yang satu pas ya. Jadi trafo dan kapasitas 25 kVA, berapa arusnya atau berapa ampernya ya. Dari rumus kVA, V kali I dibagi 1000 ya, karena di sini ada kilo. Untuk satu fase tegangannya adalah 220, sehingga untuk mencari ampernya atau I nya kita masukkan angkanya, ketemu 113,6 ampere ya. Sekarang kita lanjutkan ke kVA ke ampere ya. Ini untuk 3 pas ya. Kita lihat untuk 3 pas rumusnya adalah kVA V kali I kali akar 3 ya. Untuk 3 pas ditambahkan dengan akar 3 bagi 1000 ya, karena kilo. Untuk 3 pas tegangannya adalah 380. Kalau kita masukkan angka-angkanya, kVA nya 25, tegangannya 380, kali I yang kita cari adalah arusnya, kemudian kalikan akar 3. Akar 3 itu 1,73 bagi 1000. Hasilnya I nya arusnya adalah 34,78.
Ya, kita lihat juga ini, kita analisa juga untuk 3 pas dan 1 pas itu bisa dilihat arusnya lebih kecil dengan menggunakan sistem 3 pas. Kenapa begitu? Kita akan detail lagi di video-video yang lain. Untuk saat ini kita akan tidak membahas yang ini dulu. Yang lanjut, kW ke ampere ya. Konversi kilowatt ke ampere. Sebagai contoh untuk 1 pas dulu. Misalkan trafo dengan kapasitas 20 kW. Berapa arusnya? kW V kali I PF power faktor bagi 1000. Tegangannya 220. Kita masukkan 20 kW, tegangan 220 kali I kali 0,8. I ketemu 113,6 ampere. Ya, kita lanjutkan ke konversi yang lain, kW ke ampere untuk yang 3 pas. Trafo dengan kapasitas 20 kW untuk 3 pas, rumusnya ditambah dengan akar 3 ya. Seperti ini ya. V kali I kali akar 3 kali power faktor. V-nya 380. Kita masukkan, I-nya dicari, I-nya ketemu 38 ampere ya. Harusnya lebih kecil dari arus kalau yang 1 pas. Jadi 3 pas itu harusnya lebih kecil. Ini akan menghemat peralatan-peralatan yang dipakai ya, dengan daya yang sama. Nah, sekarang ini adalah tabel ya, itu kita pakai referensi tarif PLN di bulan April Juni tahun 2020. Kalau sekarang 2021 sudah turun ya tarifnya. Ini tarif golongan dayanya mulai dari 900 sampai ke di atas 200 kVA. Ini biaya beban tidak ada sekarang ya, jadi mau pasang daya 900 maupun 2200 atau 3500 tidak ada biaya beban sekarang ini. Kemudian tarif rupiah per kWh-nya ini 1467,28. Kemudian ada lagi tarif KVARH, KVARH ya. Di sini kita tidak membahas dulu untuk KVARH itu apa. Kita coba bahas lebih detail di video yang lainnya. Sekarang sebagai contoh menghitung KWH, kilowatt hour. Contoh, peralatan listrik yang digunakan di rumah, AC 3/4 PK, katakanlah 600 watt ya, dipakai selama 7 jam. Kita hitung 600 kali 7, 4200 watt hour ya, karena sudah ada unsur waktu di sini. Jadi satuannya WH. Lampu 9 watt 10 buah selama 8 jam, kalikan aja 9 kali 10 kalikan, nah ini keliru ini 8 ini ya, 630 watt hour. Kemudian TV 32 in 150 watt selama 6 jam, 150 kali 6 900 watt. Total pemakaian dalam sehari ini dijumlah semuanya 5730 ya. Kemudian kita rubah satuan watt hour ke kilowatt hour ke kWh sehingga dibagi 1000, jadi 5,73 dibagi 1000 jadikan kWh. Dalam 1 bulan dikalikan dengan 30 hari ada 171,9 kWh. Sekarang kita lihat tarifnya per kWh nya tadi berapa, ini 1467,2, kita kalikan hasilnya ini 252.212 tagihan listrik rumah selama 1 bulan untuk pemakaian peralatan ini ya, dengan total watt sekian ya. Demikian rekan-rekan sekalian uraian singkat dari membedakan watt, VA, kWh, ampere dan kvar ya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.